Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Kita terus tergerak, bergerak dan menggerakkan. Tetapi jangan lupa merintis, menumbuhkan, dan yang paling penting adalah merawat. Tugas 2.3.K aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tuhan pasti akan memberi jalan, ruang, waktu, serta tempat kepada siapa saja yang punya rencana dan niat baik. Barang siapa mencintai kebijaksanaan, maka sudah bisa dipastikan dia menyayangi kehidupan. Dan barang siapa membalas kemuliaan Tuhan, maka sudah bisa dipastikan akan mendapat rahmat dimanapun dia melangkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Yohanes 11 SPD, asal SMA Negeri Soa, Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Dan rekan sejabat saya, nama saya Bernardus Putih, untuk kegiatan uji kinerja PPG tahap 2 tahun 2024. Terima kasih. Pada hari ini kami berdua memiliki dua kegiatan. Yang pertama, saya sebagai rekan sejabat serumpun ekonomi akan melakukan observasi maksudnya untuk pelaksanaan supervisi akademik di kelas nanti. Tentu sebelum mulai kegiatan kami untuk beberapa pertanyaan yang akan kami sajikan, awal ini kami sudah memperkenalkan diri dan harapannya hari ini apa yang kami rencanakan untuk pra-observasi supervisi akademik di kelas boleh berjalan lancar, aman, dan sukses. Tetap semangat! Semangat! Siap tempur? Siap tempur. Selamat pagi ini. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Baik. Terima kasih. Puji Tuhan, berkat kasih-Nya kita dapat sehat. Saya pun dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa hari ini saya sangat semangat dan cukup siap untuk proses pembelajaran itu. Salam guru penggerak. Salam. Kita terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Terima kasih. Hari ini Pak adalah jadwal untuk pembelajaran di kelas. Dan sebelum pembelajaran di kelas, itu kita sebagai rekan sejawat perlu ada pra-observasi. Sehingga prosedur di kelas seperti apa nanti kita langsung bersama-sama di kelas. Namun ada beberapa pertanyaan yang perlu boleh berikan jawaban untuk persiapan pembelajaran di kelas. Karena hari ini saya sebagai rekan sejawat akan melakukan pra-observasi untuk supervisi akademik. Apakah Pak bersedia untuk kita mulai? Ya. Oke Pak, ini indikator apa yang Pak sajikan sebentar nanti di kelas? Ya, pada indikator pada hari ini, materi pada hari ini adalah pendapatan nasional. Metode yang Pak akan terapkan, metode atau media yang Pak terapkan di kelas nanti seperti apa? Kalau media yang digunakan adalah CD, laptop, HP. Metode yang Pak ingin gunakan di kelas nanti untuk pembelajaran hari ini? Metode yang digunakan di kelas adalah diskusi, tanya jawab, umpan balik antara siswa dan guru.
alat dan bahan apa yang Pak siapkan untuk pembelajaran agar hari ini menyenangkan dan lebih pada murid? Yang pertama adalah PowerPoint untuk materi, yang kedua adalah alat tulis, spidol, PowerPoint, pena, dan buku. Ya, terima kasih Pak Beni. Materi apa yang Pak anggap sulit untuk pembelajaran di kelas 11? Ya, kalau materi yang sulit di kelas 11 tentang materi pendapatan ya, itu di menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan, ada 3 pendekatan pendapatan, produksi, dan pendekatan pengeluaran. Terus Mengapa? ada pendekatan per kapita. Mengapa Pak katakan bahwa materi ini yang paling sulit? Ya, paling sulit karena yang pertama adalah menghitung, yaitu butuh analisa peserta didik, butuh analisa karena itu ada rumusnya. Terus berikutnya adalah menghitung jumlah-jumlah yang angkanya miliar. Oke. Kompetensi apa yang bisa Pak harapkan dari siswa untuk pembelajaran hari ini agar sesuai harapan Pak B? Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran saya, dari pengertian siswa agar lebih mengerti tentang pengertian pendapatan sampai pada menghitung pendapatan per kapita. Jadi itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salve, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Yohanes Yusuflas SPD, asal SMA Nusa Soa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11, dan rekan saya Bernada Sebuti, LPTK Undana guna untuk kegiatan PPG Pilotnya tahap 2 tahun 2024. Dan pada hari ini kami berdua akan melakukan pra-observasi. Sebelum kami melakukan observasi terhadap rekan sejawat di kelas pada proses pembelajaran hari ini, ada beberapa pertanyaan yang terus akan saya lakukan. Namun izin kami semua untuk menyapa kita semua agar kita terus tergerak, bergerak, dan menggerak. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Oke Pak Beni, terima kasih untuk waktunya. Ada beberapa pertanyaan sebelum kita melakukan observasi di kelas. Ini merupakan pra-observasi persiapan kita untuk menghadapi pembelajaran di kelas. Ada beberapa pertanyaan, apakah Pak siap untuk menyiapkan waktu untuk pra-observasi ini? Siap. Oke, terima kasih Pak Beni. Pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran yang Pak akan lakukan pada hari ini, pembelajaran ekonomi di kelas 11. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Pada hari ini saya akan mempelajari materi tentang pendapatan nasional. Kiranya setelah pembelajaran ini selesai, peserta didik mampu memahami dan menganalisis pendapatan nasional dalam konteks mengidentifikasi masalah, kesenjangan ekonomi serta solusi untuk mengatasinya, dan mampu merefleksikan dan merencanakan proyek lanjutan secara kolaboratif. Profil Pancasila, pelajar Pancasila beriman, mandiri, kreatif, berpikir kritis, bergotong royong, dan berbineka global. Oke, terima kasih Pak Beni. Pertanyaan berikutnya, metode yang Pak gunakan untuk pembelajaran hari ini? Ya, metode yang saya pakai pada hari ini dengan materi pendapatan nasional yaitu diskusi dan tanya jawab. Mengapa Pak tertarik dengan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab? Ya, kalau metode ini sangat bagus untuk diterapkan di kelas dengan mata pelajaran, dengan materi tentang pendapatan nasional, karena memang kalau pendapatan nasional ini kan ada yang hitung. Kita lebih memotivasi kepada siswa dan peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Oke, terima kasih Pak Beni. Model pembelajaran yang Pak gunakan? Model pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL, yaitu atau Problem Based Learning. Oke, terima kasih Pak Beni. Pertanyaan yang terakhir, strategi pembelajaran yang Pak lakukan untuk pada hari ini agar pelajaran menarik dan berminat para murid, kira-kira strategi ini apa? Iya. Kalau menyangkut dengan materi memang harus ada strategi ya, sehingga pembelajaran itu menjadi baik itu kalau ada strategi, sehingga lebih memacu peserta didik, suasana pembelajarannya lebih hidup.
Strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Oke, terima kasih Pak Benny. Camera roll, action. Dan Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Oke, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Marilah kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya membawakan doa ini secara ajaran Katolik. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena atas berkat dan perlindungan-Mu dari tadi malam hingga pagi hari ini kami dapat kembali di lembaga tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran. Utuslah Roh Kudus-Mu ke atas pikiran kami, agar semua yang diberikan oleh Pak Guru dapat kami mengerti dan berguna bagi masa depan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan dalam Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Lydia. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Apa? Sare, sakit izin apa? Oh, sakit ya. Ya, kita doakan supaya dia sembuh ya, segera berobat supaya bisa sembuh. Sekarang kita mulai dengan profil Pancasila ya. Kita mulai, saya ajak kita berdiri. Oke, kita mulai. Ayo sama-sama ya. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan mendukungmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pengajar Pancasila, kita bernafas sila-silanya. Kita pengajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, pemegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Carilah
cemas, cerdas berharap diriku kita, berjuang dan harus berhenti, kita terus torehkan prestasi. Oke, silakan duduk. Oke, sebelum kita mulai dengan pembelajaran, Pak Guru, kita coba mulai dari pertama ya, perkenalan. Nama saya Bernardus Guti, biasa dipanggil Pak Beni ya. Asal dari Jayapura. Terus PPLTG-nya Universitas Nusa Cendana. Tempat tanggal lahirnya 13 Mei 1983, mata pelajaran ekonomi. Oke, sekarang kita lanjut. Capaian pembelajaran CP, peserta didik memahami dan mampu menerapkan konsep-konsep dalam kehidupan sehari-hari, konsep ekonomi, teori perilaku konsumen, teori perilaku produsen, pengusaha, pengangguran, inflasi, pendapatan nasional. Ya, masih ingat materi kita pada minggu lalu ya? Masih ingat tentang apa? Jadi badan usaha itu ada korelasi antara badan usaha dengan pendapatan nasional. Jadi ada korelasinya. Sehingga kalau mendapatkan pendapatan, dia harus punya badan usaha sehingga mendapatkan keuntungan dari situ. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tujuan profil Pancasila. Ada Pancasila beriman, kita sudah menyanyikan lagu tadi dengan baik, dengan semangat. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, inovatif, mandiri, dan berbineka global. Ya, ini. Yang berikut kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, pendidikan dan pengertian pendapatan nasional. Berikut, peserta didik mampu menguraikan pendekatan pendapatan nasional. Peserta didik dapat membedakan pendekatan pendapatan nasional. Berikut, peserta didik dapat menghitung pendapatan nasional. Yang berikut, peserta didik mampu mengidentifikasi konsep pendapatan nasional. Yang berikut, peserta didik menguraikan konsep pendapatan nasional. Peserta didik dapat menghitung pendapatan per kapita. Ya, oleh karena itu saya lihat bahwa sudah ada yang sudah ngantuk. Kita breaking dulu ya. Berdiri dulu, kita minta berdiri. Sudah, kita coba dengan tepuk tangan ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, tepuk 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Baik, kalau kita lanjut dengan materi, sudah siap. Pada pertemuan minggu lalu saya mau tanya dulu tentang pendapatan. Ada yang tahu tentang pendapatan? Ada yang tahu? Ya, silakan. Terima kasih atas waktu sebanyak kepada saya. Ya. Dan di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Ya. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi pengertian dari pendapatan nasional tadi adalah itu untuk mendapatkan sesuatu dalam suatu negara. Jadi kalau negara Indonesia pakai apa kira? Mata uangnya. Pakai apa? Ya. Jadi kalau kita menggunakan mata uang rupiah, sedangkan kalau negara Malaysia menggunakan mata uang apa? Ringgit. Ya, ringgit. Jadi kalau kita rupiah. Oleh karena itu sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran.
kita mulai dengan pengertian pendapatan secara lengkap secara lengkap. Tadi dalam nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat suatu negara dalam satu periode waktu tertentu. Dengan kata lain, nilai bersih dari semua kegiatan ekonomi suatu negara selama kurun waktu 1 tahun yang diukur menggunakan satu mata uang. Jadi kalau kita tadi pakai mata uang rupiah kalau Malaysia pakai ringgit, kalau Amerika pakai dolar jadi itu. Sudah ada bayangan? Sudah. Ada bayangan dan sampai lupa belajar mata uang setiap negara itu harus menguasai itu. Boleh kita lanjut ke ada yang pengertian pendapatan menurut pendapat masing-masing, ada yang tahu? Sendiri, pendapat sendiri. Tidak ada ya? Ya, bisa dicatat pengertian ini Kita lanjut ke B. Mulai kita konsep-konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Konsep-konsep pendapatan nasional ada beberapa konsep. Yang pertama ini konsep yang pertama produk domestik bruto atau GDP. Nah, ini tentang konsep. Ada itu total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama periode setahun. Jadi periodenya 1 tahun bukan per bulan. Jadi 1 tahun. Yang berikut produk nasional bruto atau GNP. Ingat, kalau apa dicatat dicatat di itu ringkasan. Dicatat. Dan sampai lupa lagi ditanya lagi sebentar, lupa. Ya, yang ketiga adalah produk nasional neto. Nah ini atau NNP. Jadi ada kata atau berarti kata lain Nah, terus yang berikut pendapatan nasional neto itu atau NNI. NNI rumusnya adalah NNI sama dengan NNP kurang pajak tidak langsung tambah subsidi. Jadi itu rumusnya. Ada yang mau bertanya ini? Ya silakan. Ada yang mau bertanya? Ada? Lanjut Oke, kalau lanjut kita lanjut. Di 5 sini pendapatan individu atau perseorangan PI. Kita lanjut dari 5 tadi dan 4 yang kelima yang keenam. 5 adalah pendapatan individu atau perseorangan atau PI Kalau di satu adalah PI. Rumusnya adalah PI sama dengan NNI tambah transfer payment tambah laba ditahan tambah iuran asuransi tambah iuran jaminan sosial tambah pajak perseorangan. Dicatat Sudah kasih ingat dicatat. Jangan sampai sebentar ada soal tanya jadi tahu. Yang berikut yang keenam pendapatan disposable atau setelah pajak atau DI disingkat dengan DI. Rumusnya adalah disposable income DI sama dengan personal income kurang pajak langsung. Ini pendapatan disposable setelah pajak. Berikut kita lanjut 3 manfaat pendapatan. Apa manfaat? Sebelum kita lanjut, kira ada yang tahu? Manfaat yang pertama. Nama siapa tadi nama? Saya belum diperkenalkan. Nama dulu ya. Perkenalkan, nama saya Herlina Dea Bali, biasa dipanggil Dea. Dea ya, silakan. Manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, menganalisis perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun. Yang kedua, mengetahui struktur perekonomian suatu negara, termasuk negara agraris atau negara industri. Yang ketiga, mengetahui kemajuan suatu negara dalam mencapai kemakmuran. Ya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Kita akan sudah lemah di belakangnya. Ya, kita lanjut tadi sudah teman-teman kalian sudah memberikan manfaat dari. Nah, ini manfaatnya lebih dekat Ini rangkumannya untuk menggambarkan jenis perekonomian dan strukturnya.
Yang berikut membandingkan ekonomi antar negara dan negara antar daerah. Misalnya negara Indonesia dengan negara Malaysia, ya kan kita bisa membandingkan mana pendapatannya lebih tinggi atau mana rendah, kita bisa bandingkan. Ataukah daerah misalnya NTT dengan NTB, mana yang lebih tinggi, kita bisa bedakan ya. Itu manfaatnya. Yang kedua, membandingkan perekonomian antar negara dan antar daerah. Tadi sudah. Yang berikut, membandingkan data pendapatan dari waktu ke waktu. Jadi waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Misalnya tahun 2023 kemarin dengan tahun 2024 sekarang. Berbeda pastinya ya, tidak mungkin sama. Yang berikut, membantu pemerintah merumuskan kebijakan ekonomi. Jadi kalau Menteri Ekonomi itu dia dasarnya adalah ini. Dasar Allah itu pendapatan nasional. Orang menteri dia membuat kebijakan tahun ini, dia dasarnya adalah untuk pendapatan nasional. Kalau tanpa dasar dia bingung mau buat apa dia. Kita semakin maju semakin mundur, dia tidak tahu. Tapi dengan adanya pendapatan nasional itu kita bisa tahu berapa besar pendapatan nasional. Kalau misalnya kita turun, maka harus ada perbaikan atau evaluasi. Sudah ya? Jadi itu manfaat dari pendapatan nasional. Maka kita penting. Kalau di dalam keseharian kita ada. Tadi kita contoh suku negara. Sekarang kita contoh kehidupan di rumah misalnya. Apa itu? Ada yang bisa kasih gambaran? Manfaatnya apa? Ada yang bisa? Lydia, ada yang bisa? Kita untuk apa kita mengetahui pendapatan nasional di rumah misalnya? Ada? Ya, kita secara umum ya. Kalau ini secara negara, kalau ini secara negara. Tapi kalau secara di rumah, kita bisa mengetahui pendapatan kita. Oh, tahun ini saya pendapatan naik atau tidak? Sehingga kau bisa mengukur. Oh, berarti saya mungkin malas. Tahun ini saya banyak tidur, banyak minum oke atau dan lain sebagainya, atau banyak main game, sehingga lupa kerja, sehingga pendapatannya berkurang. Tidak jaga burung di sawah, akhirnya di sana makan semua padi di sana. Itu juga toh, itu jadi mengukur manfaat pendapatan nasional. Kita lanjut. Ada komponen, ada 3 komponen. Ya, pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan. Terus berdasarkan pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran. Ada 3 pendekatan. Kita lanjut ke 5 metode perhitungan pendapatan nasional. A. Pendekatan pendapatan yang pendekatan penerimaan tadi ya, pendapatan. Rumusnya adalah ini. Pengertian untuk memperhitungkan pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Ini. Yang berikut rumus adalah Y sama dengan B tambah F tambah I tambah T. Ya. Y itu sama dengan pendapatan nasional dan seterusnya ya. Iya, Pak. Bisa dicatat itu rumusnya. Kita lanjut ke pendekatan pengeluaran. Tadi pendapatan, sekarang pengeluaran. Yaitu pengertiannya pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan semua pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku atau rumah tangga ekonomi. Terus rumusnya adalah Y sama dengan Y itu sama dengan PN. Pendapatan nasional. Kalau rumus Y bisa juga dipakai dengan PN. Dan jangan bingung. Kalau Pak Guru di sini kita pakai Y, bisa juga pakai PN. PN atau pendapatan nasional. Bisa bedakan. Kita lanjut ke pendekatan produksi. Nah, ada yang ketiga ini adalah pendekatan produksi, adalah pendekatan yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional suatu negara. Rumusnya adalah Y sama dengan P1 ya? Iya, Pak.
P1 kali Q1 sama dengan tambah P2 kali Q2. Nah ini ada keterangannya. Y sama dengan pendapatan nasional. Y tadi atau PN ya. PN. P1 adalah harga barang P1. PN harga barang Q2. Q1 adalah jenis barang P1 dan QN adalah jenis barang KN. Kita lanjut. Ada konsep pendapatan nasional tadi. Ya, kita lanjut ke pendapatan per kapita. Pengertiannya adalah pendapatan per kapita, pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Pendapatan suatu negara ya. Yang berikut ada rumus pendapatan per kapita. Nah ini rumusnya adalah pendapatan per kapita sama dengan pendapatan domestik bruto atau PDB per jumlah penduduk bagi dengan jumlah penduduk. Jadi PDB suatu negara dibagi dengan jumlah penduduk. Misalnya Indonesia jumlah penduduknya berapa? Yang terbaru, informasi terbaru dibagi. Misalnya jumlah semua pendapatan negara dibagi dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Sekarang tahun ini misalnya kita menghitung tahun 2024 ya. Berarti jumlah penduduk juga di tahun 2024. Jangan ambil tahun 2023. Paham ya? Masih semangat? Masih. Ya, terima kasih masih semangat ya. Ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, kita mulai dengan diskusi kelompok. Oke, sekarang kita lanjut dengan diskusi kelompok. Saya persilakan untuk atur sesuai dengan kelompoknya yang sudah dibagikan. Bisa berdiri, kita bagi kelompok yang sudah dibagikan. Kita berhadapan ya, berhadapan. Ayo. Kelompok satu mana? Kita sudah duduk semua? Sudah. Siap ya? Kita mulai dengan diskusi kelompok. Saya memberikan aktivitas atau LKPD yang saya akan bagikan setiap kelompok. Ini kelompok satu ya. Kelompok dua. Kelompok dua mana? Ya. Silakan ya. Sebentar saya kasih petunjuknya. Kelompok 4. Silakan kerja. Kelompok 5. Kerjakan di kertas ya. Kelompok 6. Enam ya. Ini enam ya. Sudah semua? Ya. Sudah ada LKPD. Silakan kerja sesuai dengan petunjuk yang ada. Petunjuk yang ada di dalam LKPD ada petunjuk itu dikerjakan secara kelompok ya. Artinya semua didiskusi secara bersama-sama. Saya kasih waktu sebentar, nanti dilakukan di depan. Sudah ada petunjuk itu, dikerjakan secara bersama-sama dan bertanggung jawab. Nanti sebentar Pak Guru ke meja ke setiap kelompok untuk penilaian. Ingat apa? Jadi saya nanti memberikan nilai masing-masing kelompok. Sampai pada kita
melaporkan hasil diskusi ya. Jadi sekarang kita masih proses pengerjaan. Saya kasih waktu 20 menit ya, 20 menit dari sekarang. Silakan kerja, sudah ada petunjuk. Silakan kerja. Waktunya 20 menit. Silakan. Saya sudah kasih buku ya, ada buku. Silakan dibaca di buku itu, ada buku ekonomi itu. Dibuka dan lihat materinya ada di dalam, ada di situ. Terus ada yang punya HP silakan buka internet. Silakan, silakan Anda membuka internet dan mencari informasi ada di dalam. Atau ada yang masih bingung, silakan tanya ke Pak Guru. Ya? Jadi saya berikan keleluasan yaitu buku, HP, yaitu internet, Google ya. Terus bisa juga Pak Guru. Kalau misalnya sangat membingungkan, silakan tanya soal pembelajaran kita hari ini. Silakan waktu dan kesempatan saya berikan. Ada yang masih bingung? Minta petunjuk. Lydia, kelompok 1 ya. Kelompok 2, ada yang satu orang tidak hadir tadi ya? Iya, Pak. Sakit. Kelompok 1 ketuanya siapa? Lydia Bale. Kelompok 2 ketuanya siapa? Erlina Diabali ya. Kelompok 3 ketuanya Maria Dilastro. Yang berikut kelompok 4 Cynthia Demas ya. Kelompok kelima Remuda 6 Valerian.
Ini kata sakar ya.
ada yang keliru. Ada yang tidak ada? Silakan, ada yang bertanya?
Dia tidak ada kata untuk ekspor, dia hanya pajak. Karena ada kolom baru ibu mengatakan bahwa ada tidak membaca kolom ya semua. Kalau ada kolom yang tidak ada juga. Sudah ya? Alasannya apa? Alasannya apa? Alasan kenapa tidak ya? Kenapa tidak ya? Harus tidak. Karena memang di tabel yang dibagikan karena dia tidak ada di sediakan. Ya atau tidak? Setiap pernyataan yang iya, si PDP maksudnya ada pajak. Kalau ada pajak, maka dia PDP. Yang baik-baik. Baca petunjuk itu baik-baik ya. Baca petunjuk sesuai dengan petunjuk itu yang ada di dalam PKPD. Jangan soal yang lain, kamu jawab lain. Itu nanti nilainya saya tidak maksimal ya. Ini nilainya tidak maksimal. Oleh karena itu, kerjakan sesuai dengan LKPD atau petunjuk yang ada. Ini kelompok. Kenapa? Dari mana ada? Ya, ada negara Y dan X. Ya, ya. Ada dua negara X. Secara habis nah, ya. Apa sih jiwa? 200.000 ya, berarti 3 tabel A dan tabel B. Ada dua. Mana kelompok ini mas? Ada yang apa istilahnya? Enggak di
Nanti baru di rumah itu diketahui. Lebih cepat ya, karena kita harus diskusi, lakukan hasil diskusinya di depan ya. Ya, Pak. 20 menit saya kasih waktu. Ya, kita siap ya. Ya, Kita mulai saja. Waktu yang disiapkan itu tentang kita mau mendiskusikan hasil diskusi dari, kita mulai dari kelompok 1 ya. Ya, Pak. Sehingga waktunya kita nanti dikembangkan di pertanyaan. Kalau ada yang mungkin belum jelas, silakan bertanya. Siapkan diri untuk hasil diskusi ya. Ya, Pak.
Kita mulai dengan kelompok 1 ya. Ya. Baik, kita lanjut mulai dengan kelompok 1 karena waktu yang disiapkan itu 5 menit ya. Waktu yang disiapkan 5 menit. Silakan kelompok 1 saya persilakan. Yang lain perhatikan bisa menghadap ke depan. Berhadapan ke depan, fungsinya diatur supaya semuanya bisa ya, baliknya begitu. Ini lagi ini. Ini sana balik. Sehingga semua memperhatikan apa yang mereka laporkan hasil diskusi mereka. Silakan. Ya, di sini aktivitas yang pertama ya. Di sini aktivitas yang pertama. Silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Yang kami hormati Pak Beni selaku guru ekonomi dan teman-teman sekalian yang kami cintai. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami kepada pemateri kampus lain. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya di sini selaku pemateri, materi yang akan perkenalkan. Nama lengkap saya Lydia Wale. Nama lengkap saya Jason Tiara Bugani Mobilko. Perkenalkan, nama saya Adrianus Gagesa. Di sini materi yang akan kami bawa yaitu tentang pendapatan nasional. Nomor 1, 5 kata kunci pendapatan nasional. Yang pertama adalah penerimaan, 2 pengeluaran, 3 produksi, 4 ekspor, 5 impor. 2. Jelaskan pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyebaran faktor-faktor produksi dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Nomor 3, apa manfaat perhitungan pendapatan nasional? Manfaat pendapatan nasional adalah yang pertama, untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. 2, untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. 3, untuk mengetahui struktur suatu negara. 4, menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. 5, mengetahui struktur perekonomian nasional. Ya, tepuk tangan untuk mereka dulu. Aku semua, ayo semangat, lebih semangat lagi, ayo. Oke, mereka sudah memaparkan hasil diskusi mereka ya. Kurang lebihnya seperti ini. Lembar aktivitas yang pertama ya, tentang pendapatan, yaitu pengertian komponen dan seterusnya dengan manfaat bagi pendapatan. Mereka sudah menjelaskan secara baik. Sekarang saya kasih kesempatan, mungkin ada kelompok lain yang bertanya, silakan. Ya, silakan. Silakan berdiri dan sebut namanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya bernama Valencia Eko, biasanya Pak Eci. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kepada kelompok 1. Apa saja faktor produksi utama yang menentukan pendapatan nasional? Baik, terima kasih kepada Saudari Eci yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Tentang faktor-faktor ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Eci. Faktor-faktor produksi utama yang menentukan pendapat nasional yaitu 1. Tenaga kerja, 2. Modal, 3. Tanah, 4. Teknologi. Bisa disimpulkan faktor-faktor produksi ini akan meningkatkan produktivitas dan pendapat nasional. Terima kasih. Apakah Saudari Eci menerima jawaban dari kami? Terima, tepuk tangan lagi. Berarti mereka menanyakan tentang faktor-faktor produksi ya.
Ada faktor produksi apa tadi? Alam ya? Ada faktor produksi apa lagi? Tenaga kerja, modal dan apa lagi? Sumber daya manusia? Iya, sumber daya manusia, sumber daya alam, ada tenaga kerja. Tenaga kerja itu sumber daya manusia ya? Kata lain dari sumber daya manusia itu adalah tenaga kerja. Tenaga kerja itu terdiri dari siapa? Manusia apa sih? Manusia toh? Bukan hanya karena kalau sekarang teknologi semakin maju, orang menggunakan teknologi tidak utamanya, tetapi tetap menggunakan manusianya. Orang yang mengoperasikan teknologi itu adalah manusia dan menciptakan teknologi itu manusia. Oleh karena itu jangan sampai lupa bahwa manusia itu adalah faktor yang sangat penting dalam faktor-faktor produksi. Itu ya, sudah paham? Sudah? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, mereka ini saya kasih nilai sangat memuaskan karena memang mereka aktif dan mereka melakukan secara baik. Sekali lagi tepuk tangan lagi. Ya. Waktu dan kesempatan saya persilakan kembali. Baik ya, kita sudah pada aktivitas yang pertama. Aktivitas yang pertama tadi adalah kata kunci dari pendapat nasional. Deskripsi pengertian pendapat nasional menurut bahasanya mereka sendiri. Tadi menurut bahasanya mereka sendiri ya. Terus yang berikut adalah manfaat kehidupan pendapat nasional. Jadi itu ada beberapa komponen yang mereka kerjakan pada LKPD yang pertama. Sekarang kita masuk ke LKPD yang kedua ya. Kita mau minta kelompok 2 silakan maju. Silakan. Perkenalkan nama dulu. Nama, terus kelompok, terus bisa langsung melaporkan. Silakan. Waktu dan kesempatan saya mempersilakan teman-teman yang di sini bisa konsentrasi ya. Tolong yang masih ini tolong perhatikan ke depan supaya kita bisa menilai teman-teman kita laku secara baik atau tidak. Silakan waktu dan kesempatan saya berikan seluas-luasnya. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini saya selaku moderator dan teman saya Dea sebagai pembawa materi. Di sini juga saya akan memperkenalkan nama lengkap saya Valentina Rico, biasa disapa Eci. Nama saya Hermia Depali, biasa disapa Dea. Perkenalkan, nama saya Yohanes Kiladogili, biasa disapa Yohan. Silakan. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Dea untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jangan perhatikan ya. Di sini kita akan membedakan metode pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Di sini juga ada beberapa yang termasuk dalam perhitungan PDB atau BDP. Yang pertama, konsumsi atau C. Yang kedua, investasi atau I. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atau G. Yang keempat, ekspor atau impor. Yang kelima, upah. Yang keenam, sewa. Yang ketujuh, bunga. Dan yang terakhir, laba. Di sini juga terdapat beberapa pernyataan. Pernyataan 1, Mary menjual pakaian yang dia beli di Indonesia kepada teman-temannya yang ada di luar negeri. Jadi pernyataan 1 ini termasuk ke dalam perhitungan PDB, yaitu keterangannya ekspor. Pernyataan yang kedua, Bapak Ibrahim membayar pajak sebesar Rp 20 juta setiap tahun atas bangunan yang dimilikinya. Jadi pernyataan yang kedua ini tidak termasuk ke dalam perhitungan PDB atau GDP. Keterangannya karena
Berdasarkan rumus di atas bahwa pajak tidak termasuk ke dalam perhitungan PDB atau GDP. Pernyataan yang ketiga, pemerintah memberikan beasiswa pendidikan untuk siswa yang berprestasi di tingkat SMA. Jadi pernyataan yang ketiga ini termasuk ke dalam perhitungan PDB atau GDP. Keterangannya pengeluaran pemerintah atau G. Pernyataan keempat, sebelum beraktivitas Mira selalu minum air putih. Jadi pernyataan yang keempat termasuk juga ke dalam perhitungan PDB atau GDP, yaitu keterangannya konsumsi atau C. Pernyataan yang kelima, pemerintah daerah mengeluarkan uang sebesar 10 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur. Dan pernyataan yang kelima juga termasuk ke dalam perhitungan. Keterangannya pengeluaran pemerintah. Jadi uang yang 10 miliar rupiah itu dikeluarkan dari pemerintah. Yang pernyataan yang keenam, perusahaan kreatif milik Roni mengeluarkan 1 miliar rupiah tiap tahunnya untuk membayar gaji karyawannya. Jadi yang pernyataan keenam juga termasuk dalam perhitungan PDB atau GDP. Keterangannya upah atau W. Yang ketujuh, Beni membeli mobil baru untuk keperluan ke kantor. Dan juga pernyataan yang ketujuh juga termasuk yaitu keterangannya konsumsi atau C. Pernyataan ke-8, produksi tahu tempe di Indonesia menjual hasil produksinya ke Cina. Jadi pernyataan yang ke-8 ini termasuk juga karena produksi tahu tempe itu mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri. Pernyataan yang ke-9, dalam rangka mengisi waktu luang, Ibu Lina mencoba untuk mengembangkan tanaman hidroponik di rumahnya. Pernyataan yang ke-9 termasuk ke dalam perhitungan PDB atau GDP. Keterangannya investasi atau I. Yang ke-10, Lutfi mengidentifikasikan uangnya di pasar modal. Pernyataan ke-10 termasuk ke dalam perhitungan. Keterangannya investasi atau I. Sekian hasil kami, saya kembalikan ke moderator. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Tepuk tangan dulu untuk mereka. Untuk kelompok 2 ya. Jadi mereka melaporkan hasil diskusi mereka. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Nama supaya Pak Guru kasih nilai di sini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Remuda Nendaru dan saya panggil Ali. Di sini saya akan bertanya sedikit mengenai apa saja yang membedakan perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi pendapatan pengeluaran. Ya, silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Arni. Yang membedakan perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi, pendapatan pengeluaran adalah pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat, sedangkan pada pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi. Apakah jawabannya pas? Ya, tepuk tangan dulu mereka. Terima kasih. Kalau sudah bertanya, silakan ya kembali ke tempat semula. Terima kasih ya. Baik, saya rasa kita sudah semakin kaku ya, ngantuk. Saya minta berdiri dulu. Masih konsentrasi? Baik, kalau masih konsentrasi saya mau tes konsentrasi, namanya tes konsentrasi. Sekarang dengarkan, katakan apa yang saya katakan. Coba. Katakan apa yang saya katakan. Bebek-bebek, ayam-ayam, bebek-bebek. Bebek-bebek, ayam-ayam, bebek-bebek.
ayam, bebek-bebek. Bebek-bebek, ayam-ayam, bebek-bebek. Berapakah bebek? Berapakah bebek? Ayo tepuk tangan kita semua. Silakan dulu. Terima kasih. Saya memikirkan kalau tadi saya berikan sedikit ini ada yang menjawab jumlahnya. Ternyata padahal masih konsentrasi ya. Tepuk tangan lagi untuk itu namanya tes konsentrasi ya. Karena kalau kita konsentrasinya hilang, maka ada yang jawab misalnya 2, 3, 4. Ternyata kata kuncinya adalah katakan apa yang saya katakan. Ya, terima kasih banyak. Saya persilakan kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Taruh sekali ya. Silakan waktu dan kesempatan saya berikan. Seluas-luasnya. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum saya mempersilakan kepada pembawa materi untuk memaparkan hasil kerja kelompok kami akan memperkenalkan nama lengkap kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Delan Seranda Yameo, biasa dipanggil Delan, dan berdirinya saya di sini selaku moderator. Perkenalkan, nama lengkap saya Anastasia Temalin, biasa disapa Ali. Berdirinya saya di sini sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Felisa Nale, biasa dipanggil Rista. Berdirinya saya di sini sebagai Betule. Ya, terus lanjut. Ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan namanya. Baik, waktu dan selanjutnya saya berikan kepada pembawa materi untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan pertanyaan pertama. Negara A memiliki perhitungan pendapatan nasional dalam ribuan rupiah sebagai berikut. Gaji karyawan 22 juta. Tulis saya pakai ada di papan tulis, ada sudah siapkan papan tulis, silakan. Laba usaha Angkanya supaya ada di sini baca terus, di sana ditulis. Ya. Supaya dengan rumusnya ya. Silakan baca jalan terus supaya teman-teman bisa dengar. gaji karyawan 22 juta. Untuk konsumsi masyarakat 37 juta. Laba usaha 9.500.000. Sewa tanah 9.800.000. Konsumsi pemerintah 70.500.000. Investasi 57 juta. Bunga modal 29.200.000. Hasil tambang 94 juta. Ekspor 24.500.000. Ekspor 27 juta. Berdasarkan pendapatan nasional dengan menggunakan indikator mendapatkan dalam ribuan rupiah adalah Ya, seperti di papan tulis ya. Di situ ya ada tulisannya, sudah sebagian menulis di papan tulis sehingga jelas. Kalau hanya baca saja nanti lupa atau tidak tahu ini angkanya berapa. Tetapi sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian itu di papan tulis. Itu sudah langsung dengan angka-angkanya. Bisa dikerjakan dan dijelaskan ya. Secara cepat, waktunya hanya 5 menit.
Sudah? Nomor 1 saja. Ya, jelaskan dulu itu. Kalau tidak terang ada spidol. Ya sudah, jelaskan sudah. Waktu yang disiapkan tidak cukup. Sudah ya, sudah lihat di papan tulis ya. Saya rasa itu sudah dijelaskan ke bawah. Cara menjelaskan, cara mengerjakan itu seperti di papan tulis. Silakan jelaskan. Supaya teman-teman bisa lihat, tolong pinggir sedikit. Nah, pinggir sedikit dari ini, tolong ke pinggir ya. Silakan diketahui. Ini adalah pendapatannya. Ya. B, R. R sama dengan sewa 19.800.000. B sama dengan upah 22 juta. I sama dengan bunga modal sama dengan 29.200. P sama dengan laba 9.500. Ditanya pendapatannya. Rumusnya P E ditambah W tambah I tambah P. PN atau pendapatan nasional sama dengan 19.800 ditambah 22 juta ditambah 29.200 ditambah 9.500 sama dengan 80.500. Ya, tepuk tangan untuk mereka. Karena ini mereka sudah jelas ya bahwa mereka tadi pakai baca, tapi setelah mereka saya lihat itu kurang jelas, maka mereka juga menulis di papan tulis ya. Nah, tepuk tangan untuk mereka dulu. Ya, silakan saya persilakan untuk menutup. Sekian hasil presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Ya. Kembali kan. Sekarang kita panggil, kita cepat ya. Kelompok 4. Silakan. Dua menit ya. Silakan. Baik, selamat pagi kita semua. Pagi. Perkenalkan nama lengkap saya Yunita Putri biasa dipanggil Yuni. Perkenalkan nama lengkap saya Maria Cijarima, biasa dipanggil Ci. Perkenalkan nama lengkap saya Maria Kristina Masijai biasa dipanggil Asti. Ya, Terima silakan. kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Berdirinya di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan ini. Nomor 1, cocokkanlah komponen-komponen pendapatan nasional yang ada di tabel A dan tabel B. Sudah silakan. Tabel A nomor 1, GDP ataupun GDP atau pendekatan pengeluaran. Pencocokan yang ada di tabel B yaitu E, C tambah I tambah G tambah X kurang E. Tabel A nomor 2, NNP. Pencocokan yang ada di tabel B yaitu A, GNP dikurangi penyusutan. Tabel A nomor 3, PI. Pencocokan yang ada di tabel B yaitu D, PI ditambah transfer payment. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Presentasi ini sekian dari Tepuk tangan dulu. Silakan waktu dan kesempatan untuk saya berikan. Kelompok 5. Waktunya 2 menit.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Anthony Sinedima, biasa disapa On. Dan perkenalkan nama lengkap saya Remula Nondarum, biasa dipanggil Andro. Perkenalkan, nama lengkap saya Ignatius Haryani Kami, biasa disapa Nas. Perkenalkan, nama lengkap saya Afriana Mage, biasa disapa Afif. Baik, terima kasih. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada pemateri, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pembawa materi akan mengerjakan soal menghitung pendapatan nasional. Nomor 1, PDB 1725, penyusutan 100, pajak langsung 320, pajak tidak langsung 90, pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri 110, pendapatan warga negara asing di Indonesia 135, transfer payment 160, iuran asuransi 55, jaminan sosial 40, laba jipang 20. Pertanyaannya adalah hitunglah PNB, PNN, PN, PDP, dan PD. Pembahasan PNB atau GNP atau Produksi Nasional Bruto. Rumus PNB atau GNP adalah PNB tambah PBNI kurang PBNA. PNB 1725. PNB saja. Ya. PNB 1.725 tambah PBNI 110 kurang PBNA 135. PNB atau GNP sama dengan 1.700.000. Ya, sudah ya. Jadi tepuk tangan untuk mereka dulu. Ya, baik, kita persilakan mereka kembali dulu. Sekian presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, yang kita panggil kelompok terakhir, kelompok 6. Kita kasih waktu 2 menit. Cepat ya. Silakan, mulai. Langsung mulai. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama lengkap saya Katerina Buku, biasa dipanggil Putri. Nama lengkap saya Lydia Camilla Victoria, biasa dipanggil Lila. Nama lengkap saya Tizen Sanayani, biasa dipanggil Siti. Nama lengkap saya Freddy Kenari, biasa dipanggil. Baik, bagus, selanjutnya saya berikan kepada Putri. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya selaku pemateri ingin meminta izin untuk Berjalan. Perhatikan di depan ya. iya kan. Yang satu tolong mute. Supaya teman-teman di belakang bisa lihat. 2 menit. Ya. Ya, silakan. Sudah. 8 berapa? 8.000. Ya, sudah, silakan. Silakan. Hasilnya, silakan. Masa hasil itu yang terakhir. Hasil pendapatan per kapita negara X 800 juta jiwa dibagi dengan 200.000 jiwa, hasilnya 4. Ya, tepuk tangan untuk mereka dulu. Terima kasih, silakan waktu dan kesempatan diberikan kepada ya. Silakan.
sudah kita pada akhir ya. Silakan duduk. Kita sudah pada akhir pembelajaran kita. Saya minta satu orang untuk membuat kesimpulan dari materi kita. Silakan. Kira-kira apa yang kita dapat pada hari ini? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maya Dela Serandanya Mio, biasa dipanggil Dela. Di sini saya akan menyimpulkan seluruh materi kita pada hari ini. Kesimpulan yang saya ambil adalah dengan adanya metode perhitungan pendapat nasional, kita bisa menambah pengetahuan dan wawasan. Berbeda dengan pendapatan pribadi secara sederhana, pendapatan yang diterima oleh semua orang dalam satu negara secara lebih terperinci dapat diartikan sebagai jumlah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu. Itu saja yang saya Tepuk tangan untuk Dela. Kesimpulan dari Dela tadi bahwa pendapatan nasional itu berbeda dengan pendapatan sendiri ya. Walaupun sama-sama pendapatan, tetapi kalau pendapatan nasional dia harus ada dasarnya. Perhitungan dasarnya adalah tahun sebelumnya. Ya toh, misalnya tahun 2024 dasarnya adalah 2023. Dasarnya ada, sehingga kita bisa membandingkan antara tahun. Kalau pendapatan rumah tangga kan tinggal diatur sejak pengeluarannya, yaitu pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa. Oke, sekali lagi saya minta tepuk tangan untuk. Oke, sekarang bisa Pak Guru memberikan sedikit refleksi, saya sudah memaparkan materi tadi dari tadi sampai sekarang. Mungkin ada yang bisa memberikan sedikit tentang refleksi ini. Saya minta satu orang untuk langsung saja. Saya tidak mau minta satu-satu, tapi saya minta langsung. Kalau ada yang berani, silakan. Menilai Pak Guru punya pembelajaran hari ini kira-kira seperti apa? Silakan. Ada yang bisa mewakili? Oh iya, ada. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Di sini saya ada sedikit refleks terkait materi yang diajarkan Pak Beni tentang pendapatan nasional. Dari materi tersebut yang saya ambil adalah yaitu manfaat pendapatan nasional dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional maupun mengetahui struktur perekonomian nasional suatu negara dan membandingkan kemajuan perekonomian antara negara dan juga bagaimana cara menentukan besarnya kontribusi dari berbagai faktor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Iya. Jadi menurut saya materi pendapatan nasional sangatlah bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Iya, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Sebelum kembalikan mungkin saya tanya, kira-kira kurang lebihnya Pak Guru di penjelasannya tadi kira-kira seperti apa? Apakah sudah jelas? Atau ada yang belum jelas? Bisa ditanggapi? Menurut saya penjelasan Pak Beni luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jadi bisa juga kalau refleksi dari siswa kepada guru. Sekarang refleksi dari saya ya. Artinya dari guru bahwa kegiatan pada pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya. Jadi Pak Guru sangat berterima kasih dengan kalian pada hari ini, bisa semangat walaupun kita tidak ada yang sakit, tetapi masih punya semangat. Tepuk tangan lagi. Baik, pada hari ini nanti saya kasih ada penugasan. Ada penugasan, bisa mungkin lihat di buku situ, coba buka buku. Lihat di buku. Dicatat ya. Di situ halaman 111 bisa dicatat di situ.
Itu bagian A dan bagian B dicatat, nanti dikerjakan di rumah. Dikerjakan di rumah, dicatat ya. Saya kasih waktu sedikit untuk mencatatnya. Sedikit catat supaya bisa mengingatkan kembali. Silakan dicatat ya. Iya, Pak. Di halaman 111. Sudah dicatat? Jadi Pak Guru mulai kembali ya. Jadi sudah ada ditugaskan, dikerjakan di rumah, di buku tugas. Dan tadi ada ringkasan-ringkasan sedikit yang bisa dipelajari di rumah ya. Terus saya mengingatkan kembali untuk materi selanjutnya. Minggu depan kita akan belajar tentang ketenaga kerjaan. Jadi CP kita minggu depan tentang ketenaga kerjaan bisa dibaca di dalam buku, sehingga kalau ada bacaan di rumah boleh dibawa ke rumah dan dibaca, sehingga ada pertanyaan silakan bertanya kepada Pak Guru. Kita minggu depan belajar tentang ketenaga kerjaan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sebelum mengakhiri pembelajaran kita, saya perlu memberikan sedikit semangat ya, motivasi bahwa kita belajar ini itu sangat baik dan membuat tadi sudah teman kalian sudah memberikan Pak Guru refleksi ya, refleksi bahwa pentingnya kita belajar tentang pendapatan nasional. Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi mungkin ada Pak Guru ada salah kata perbuatan dalam pembelajaran kita hari ini, Pak Guru memohon maaf sebesar-besarnya. Dan Pak Guru juga meminta ucapan terima kasih banyak pada hari ini sudah melakukan pembelajaran secara baik, dikerjakan secara baik dan dilakukan secara baik. Itu Pak Guru harus ucapkan terima kasih ke teman-teman. Oleh karena itu kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini secara ajaran Katolik. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kami aturkan kehadirat-Mu karena atas berkat dan perlindungan-Mu dari tadi pagi hingga sekarang. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami dalam perjalanan agar kami semua tiba di rumah kami dengan selamat. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Bapa Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Lydia, silakan dulu. Oke, sekarang kita sudah selesai pelajaran kita, sudah sampai pada doa. Sekarang pulang, hati-hati di jalan, hati-hati di jalan, jangan sampai jangan terlalu buru-buru ke rumah. Silakan pulang ke rumah dengan baik. Hati-hati di jalan. Terima kasih.
Selamat pagi kita semua. Astabel. Ini siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam dan bahagia. Salam. Kita terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Yang saya hormati Ibu pengajar praktik, Ibu Anastasia. Yang saya kasihi rekan sejawat Pak Beni. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih pada hari ini, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 16 November tahun 2024. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 asal SMN 1 SOA, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersama rekan sejawat saya Bernardus Buti SE, dan Ibu pengajar praktik Ibu Anastasia ya Pak. Terima kasih. Hari ini kami akan melakukan kegiatan wawancara pasca observasi yang dilakukan beberapa hari yang lalu. Untuk itu, izinkan saya untuk bertanya sekaligus melakukan wawancara bersama rekan sejawat setelah melakukan kegiatan pasca observasi. Apakah bersedia Pak pada hari ini? bersedia. Bagaimana kabar? Baik. Puji Tuhan, berkat kasih-Nya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita rencanakan Tuhan selalu menuntun kita. Oke Pak Beni, kita mulai dengan pertanyaan pertama Pak. Setelah melakukan observasi, hari ini kita melakukan kegiatan pasca observasi dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, refleksi Pak selaku rekan sejawat setelah melakukan proses pembelajaran di kelas. Bagaimana perasaan yang Pak lakukan ketika bersama siswa-siswi di kelas 10 6? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Pak Onis. Saya menjawab pertanyaan dari Pak Onis mengenai proses pembelajaran di kelas. Saya merasa proses pembelajaran di kelas itu sangat menyenangkan dan siswa itu sangat partisipasi dalam kegiatan diskusi. Namun ada beberapa yang masih kurang maksimal. Namun saya tetap sebagai guru tetap berusaha memperbaiki hal-hal yang masih kurang dan lebih lagi memahami materi-materi yang saya berikan sehingga peserta didik bisa memahami dan pada akhirnya bisa sampai pada tujuan pembelajaran. Secara garis besar selama proses pembelajaran atau KBM peserta didik selalu aktif dalam diskusi dan proses tanya jawab. Itu saja. Terima kasih Pak Beni, luar biasa untuk refleksi diri proses pembelajaran di kelas, dan semoga apa yang Pak temukan tentang diri sendiri, apakah kelebihan untuk terus Pak pertahankan, menemukan kekurangan Pak terus memperbaiki agar lebih baik lagi untuk ke proses pembelajaran pada hari berikutnya, sehingga pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Murid dilibatkan dalam pembelajaran sehingga kita semua akan melahirkan generasi emas yang kita cita-citakan. Terima kasih Ibu pengajar praktik dan juga rekan sejawat Pak Beni. Kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Tetap semangat Pak, masih semangat Pak? Semangat. Ya, kalau kita semangat pasti murid juga lebih bersemangat. Ya, terima kasih untuk proses pembelajaran di kelas Pak. Kita pada percakapan yang kedua ini tentang bagaimana Pak menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan konten, proses, dan produk dengan berbasis TC, pembelajaran sosial nasional.
Itu adalah manajemen diri, kesadaran diri, kemudian keterampilan berelasi, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kira-kira dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga PSE serta model pembelajaran yang dilakukan menggunakan PBL tadi dan juga metode yang Pak terapkan, bagaimana pesan Pak dan juga bagaimana perkembangan pada peserta didik dan proses yang dilibatkan dalam pembelajaran. Menurut Pak setelah menggunakan strategi ini, kira-kira bagaimana tanggapan Pak Bini? Silakan. Terima kasih. Saya melakukan proses pembelajaran materi tentang pendapatan nasional. Di situ saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Di situ ada konten, proses, dan produk, ada 3. Sedangkan di situ ada berbasis sosial emosional juga, PSE. Di situ ada kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, keterampilan berelasi, terus yang berikut kesadaran sosial. Di situ menggunakan model TBL dan metode diskusi serta tanya jawab. Di situ saya memberikan peserta didik leluasa untuk bertanya, memberikan tanggapan waktu kalau presentasi kelompok. Di situ kelompok lain menanggapi dan memberikan pertanyaan kalau ada yang tidak jelas. Dan waktu saya menjalankan ini pembelajaran ini berdiferensiasi, saya merasa terbantu sebagai guru karena keaktifan peserta didik itu lebih baik ketimbang saya menggunakan metode yang lain. Terus yang berikut yang saya rasakan itu adalah peserta didik lebih menggali hal-hal yang baru, dan waktu di situ di materi tentang menghitung pendapatan nasional, di situ siswa lebih mendalam dalam hal mereka lebih teliti. Mungkin ada angka-angka yang waktu penulisan angka ada yang keliru atau rumus yang keliru. Di situ mereka saling memperbaiki. Terus yang di situ yang saya rasakan lagi adalah nilai yang mereka dapatkan dari metode ini adalah nilai mereka itu semakin baik dari kegiatan yang lain. Jadi saya merasa puas dengan metode ini. Terima kasih. Luar biasa, selamat Pak Beni. Saya sebagai rekan sejawat tentu merasa bangga dan berterima kasih karena Pak ternyata sudah berhasil menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis PSE. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita terus berbagi dan terus mempertahankan strategi yang ada sehingga berdampak pada perkembangan peserta didik. Di mana yang dulu pembelajaran berpusat pada guru, kali ini berpusat pada siswa. Siswa yang sebagai pelaku proses pembelajarannya, objek. Sementara kita sebagai sutradara yang merancang pembelajaran. Dan harapan kita strategi yang Pak sudah lakukan dan proses yang Pak lakukan di kelas sudah baik, terus dipertahankan dan perlu ditingkatkan sehingga akan melahirkan generasi emas, Pak. Seperti tadi kita katakan, guru merdeka, murid pasti bahagia. Tetap semangat. Tetap semangat. Siap tempur. Siap. Oke, terima kasih Ibu Pengajar Praktik, Ibu Anastasia dan juga rekan sejawat Pak Beni. Tibalah saja pada penghujung kegiatan pasca observasi, Pak. Ini pertanyaan terakhir, apakah masih semangat, Pak? Masih. Terima kasih. Rencana tindak lanjut Pak yang akan lakukan berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas, Pak. Pak kan sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berbasis sosial emosional. Bagaimana komitmen Pak dan konsistensi ke depan tentang pembelajaran di kelas? Silakan, Pak. Baik, dalam pembelajaran saya di situ ada yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses, dan produk. Di situ ada PSE, di situ ada kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, keterampilan berelasi, kesadaran sosial. Di situ saya menggunakan pembelajaran itu, saya sangat terbantu sebagai guru dan saya merasa peserta didik itu sangat antusias atau lebih aktif dalam pembelajaran ini. Dan oleh karena itu saya lebih harus konsisten dengan pembelajaran ini dalam menggunakan media pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran, sehingga saya tetap mempertahankan metode ini sehingga dalam pembelajaran lebih terbantu, dan saya akan tetap mempertahankan dengan langkah-langkah pembelajaran ini.
Oke, terima kasih Pak atas komitmennya juga rencana bagaimana ke depan. Luar biasa tentu perasaan Pak, saya dan juga Ibu pengajar praktik merasa bangga dan kita terus menjadi guru yang baik, guru yang setia dengan tugas dan terus belajar untuk lebih baik dari hari ke hari Pak. Sehingga ketika kita mendapatkan pelajaran berkualitas, pasti sekali lagi saya katakan bahwa kita guru pasti akan merdeka dan murid pasti bahagia dan mereka senang dengan pembelajaran yang kita berikan. Mudah-mudahan kita pertahankan depan. Harapan kita Pak dan saya dan rekan-rekan lain, kita terus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berbasis PSK. Tentunya harapan kita Tuhan terus menuntun kita ke jalan yang benar. Oke, terima kasih. Tuhan pasti akan memberi jalan, ruang, waktu, serta tempat kepada siapa saja yang punya rencana dan niat baik. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Kita terus bergerak dan menggerakkan. Tetapi jangan lupa merintis, menumbuhkan, dan yang paling penting adalah merawat. Salam sehat, salam sukses, salam hormat. Tuhan pasti akan memberi jalan, ruang, waktu, serta tempat bagi siapa saja yang punya rencana dan niat baik. Sekian dan terima kasih.